ibtida'u dharbi min sinil ashirah, bahwa hukuman yang sifatnya pukulan yang kita berikan kepada anak kita atau kepada siswa-siswi kita atau kepada santri-santri kita itu diukur dari usia 10. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab sunannya dalam sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. Perintahkan kepada anak kalian untuk salat di saat mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10. Berikan pukulan kepada mereka. Dalam bab ini tentu pukulan makna pendidikan yang menunjukkan pada mendidik anak kita pada usia 10 tahun. Maka jelas dalam hadis ini usia yang di mana kita dibolehkan untuk memberikan pukulan adalah di usia 10 tahun. Kenapa demikian? Karena ini adalah panduan yang telah diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, marilah kita lihat bagaimana jika seandainya anak-anak kita melakukan kesalahan, dan kita tahu bahwa kesalahan anak itu memiliki 3 sebab. Seperti yang sudah kita bahas, masih ingat bang ya? Pertama adalah bahwa anak melakukan kesalahan karena belum sampai ilmunya. Belum tahu dia mana yang benar, mana yang salah. Maka pada saat ini anak tidak boleh dihukum. Justru tugas kita yang belum selesai. Justru kita harus giat bersemangat mengajari. Jangan kita serta-merta untuk memvonis ini anak nggak benar ini. Padahal kita belum mengajarinya. Ini bagi para guru, para bunda juga di rumah, dan kita sebagai orang tua juga harus tahu. Ini yang pertama. Kesalahan terjadi apabila ilmu itu belum sampai kepada mereka. Maka pada saat ini jika hal ini terjadi tidak boleh kita hukum. Yang kedua adalah kesalahan terjadi apabila mereka sudah tahu namun belum cakap, belum mahir, belum pandai, belum maksimal dalam melakukan. Maka ini pun tidak boleh kita hukumi. Kenapa? Karena babnya dia memang belum cakap, tangannya belum terlatih untuk mengerjakan apa yang kita perintahkan. Maka perlu dikawal terus. Yang ketiga, kesalahan dilakukan karena ia sudah tahu dan ingin melanggar, ingin menyelisihi apa yang kita minta, apa yang kita perintahkan. Hal ini barulah berlaku hukuman. Barulah berlaku hukuman kepada anak-anak kita. Nah, kemudian di dalam memberikan hukuman, usia yang harus sudah kita pahami adalah usia 10 tahun. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ismail ibn Sa'id, sa'altu Ahmad amma yajuzu fi darb as-sabi 'ala as-salah, qala idza balagha 10. Imam Ahmad pernah ditanya bahwa ketika anak usia berapakah dia boleh dipukul di saat dia tidak mau salat, maka dijawablah apabila usianya sampai 10. Wa qala inna Aba Abdillah qala al-yatimu yu'addab wa yudrab darban khafifan. Nah, kalau dia berkata anak yatim diberikan hukuman pukulan yang ringan. Jangan kira bahwa pukulan yang kita berikan itu adalah untuk membalaskan rasa sakit hati kita, bukan ini. Kita bicara dalam konsep pendidikan yang meluruskan kesalahan anak, yang meluruskan kesalahpahaman anak kita. Nah, wa amma qabla al-ashira fa tatabba' al-marahil as-sabiqah bi kulli diqqah. Kalau sebelum usia 10, maka kita harus teliti. Bidiqqatin wa anatin wa sabrin. Maka sebelum usia 10 tahun kalau ada kesalahan, perlu kita mengawal anak kita dengan penuh teliti, kesabaran, kemudian hilm dengan penuh kesantunan, ala tifil.
Wa fi hadha lafta nabawiyyah ra'i'ah fi taqrir sinni tar. Subhanallah. Kalau usia di bawah itu kan usia yang mana anak kita belum balik. Usia 10 sudah mulai masuk usia persiapan menuju balik. Bahkan ada kalanya anak sudah balik di usia itu kalau perempuan. Kalau perempuan. Walihada fa innal walidain wal murabbin, oleh karena itulah seluruh orang tua dan seluruh para pendidik mad'una ila istikhdamil fikri war ru'yah fi mu'alajati tasarrufat at-tifl. Perlu kiranya kita menggunakan pikiran kita, menggunakan penglihatan kita, menggunakan visi di dalam memberikan sebuah hukuman. Jadi tidak melihat langsung kepada kesalahan secara zahir. Ini fatal. Terkadang salah anak kita langsung diberikan hukuman langsung. Bisa jadi kesalahan itu ada sebab. Dan sebab itu banyak faktor. Mungkin diri dia, mungkin teman-temannya, dan seterusnya. Banyak sebab. Maka tidak boleh bahasa kita memvonis. Mesti kita gunakan cara yang baik untuk memperbaiki kesalahan anak-anak kita. Wa idza alimna anna at-tifla ma zala fi marhalati numuwihil jismi wal aqli, kalau seandainya anak kita masih dalam tahap pertumbuhan fisik, pertumbuhan akal, fa inna kasratad darbi qad yu'zi ahada a'dha'i, maka bisa jadi dengan sering kita memberikan pukulan kepada anak kita yang masih dalam proses tumbuh tadi, itu akan bisa merusak salah satu anggota tubuh anak kita. Jadi dia bukan sebagai tempat untuk melampiaskan amarah kita. Wa ahyanan tuaddi ila idza'i nafsin wa fikri. Tidak hanya fisik yang rusak, lebih parah lagi fisik rusak ditambah dengan jiwa yang rusak, perasaan. Ini anak kalau sudah tertekan, anak yang hidup di bawah emosi, kungkungan emosi orang tua, maka ini anak jiwanya tidak akan sehat. Jiwanya tidak sehat. Maka oleh karena itu yumkinul qaul inna ad-darba lit-ta'dib, bahwa bisa kita katakan bahwa sesungguhnya bahwa pukulan itu untuk mendidik. Inna ad-darba lit-ta'dibi kal milhi lit-ta'am. Coba kita perhatikan bahwa pukulan itu di dalam pendidikan itu ibarat sebuah atau garam yang dilarutkan dalam makanan. Kalau makanan dikasih garam kan enak. Tapi kalau berlebihan, gimana jadi makan? Tidak bisa dimakan. Rusak makanan itu. Begitu pula lah. Ilustrasi bahwa hukuman itu ibarat garam yang kita taruh di makanan. Sesuaikan kadar makanan itu. Sesuaikan makannya, lalu kita berikan garam sesuai dengan kebutuhannya. Kalau anak kita masih dalam masa pertumbuhan, anak kita masih dalam masa belajar, maka pendidikan ta'dibnya harus kita sesuaikan. Jangan melampaui dosis. Obat kalau sudah melewati dosis bukan menjadi sebab sembuhnya, tapi itu akan menjadi sebab bahaya bagi dia. Garam kalau diberikan ke makanan sesuai dengan kadarnya akan menambah lezatnya makanan. Tapi kalau dia berlebih, itu akan merusak rasa makanan itu. Fakama annal milha yuda' bisaklin qalil, sebagaimana garam itu harus dilarutkan dengan kadar yang tidak terlalu banyak, fayughayyir min ta'mit ta'am, dan bukan merubah rasa makanan, wa yuhsinhu, dan akan membuat rasanya semakin enak dan lezat. Fakadzalika ad-darbal qalil al-mufid al-musmir huwa al-matlu' fil amaliyati at-tarbawiyah. Pukulan yang diberikan yang tidak banyak, yang tidak berlebih-lebihan, itu akan memberikan manfaat pada anak dalam proses pendidikan. Ini hari-hari anak itu berbelang terus, lebam terus setiap hari. Nauzubillah.
Ya, simpan tangan kita. Emosi boleh, tapi marah boleh, tapi kemudian tangan kita tak boleh terlalu kencang untuk melakukan sesuatu yang menyakiti anak kita. Perhatikan, li'anna al-hadafa kama dzakarna anna darba darurah tarbawiyah. Pendidikan, ya seperti itu kita sampaikan bahwa pukulan itu adalah sesuatu yang urgent di dalam proses pendidikan. Walaysat intiqamiyah. Pukulan bukanlah proses untuk balas dendam, tapi proses untuk meluruskan akhlak anak kita, meluruskan kesalahan-kesalahannya, agar dia tahu ini salah, tidak diulangi, agar dia paham ini keliru, agar dia tinggalkan. Ini proses ini yang harus kita pahami, bukan semata-mata itu untuk menyakiti fisiknya atau ajang balas dendam, atau untuk mengobati rasa kekesalan kita. Oleh ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, wala nansa anna kathrat ad-darbi wa istikhdamahu tuqallil min haibatihi. Dan sebaliknya, efek buruk daripada pukulan itu tidak hanya merusak pikiran anak kita, tidak hanya merusak fisik anak kita, tapi kemudian haibah, rasa hormat, segannya anak akan berkurang kepada kita. Jelas ya? Jadi itu akan membuat mata anak kita tidak ta'zim kepada kita. Karena sering mukul, sedikit ayah ini mukul terus nih. Baru aja pulang ke rumah langsung kena pukul. Nah ini membuat bahwa akan menghilangkan haibah kewibawaannya. Kemudian kaidah yang kedua, aqsa darabati lita'dibi thalatha wal qisasi 10. Kalaupun kita harus memberikan pukulan dalam pendidikan, berapa jumlah, berapa kali kita harus memukul. Nah, di sini disebutkan inna aqsa adad darabat la yatajawaz fi ayyi halin min al-ahwal fi al-amaliyati tarbawiyyati an 10 darabat. An 10 darabat. Bahwa jumlah pukulan yang kita berikan kepada anak kita, jika mesti itu dihukum, tidak boleh melebihi dari 10 kali. Berapa? Tak boleh dari 10 kali. Tak boleh. Wadzalika, dan hal itu didasari oleh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yujlad fawqa 10 jaldat illa fi haddin min hudud." Tidak boleh melebihi daripada 10 kali pukulan, dan itu kecuali pada penegakan hudud, had, aturan-aturan dan hukuman kepada seseorang yang melanggar agama. Itu dalam bab hudud. Di dalam kitab yang lain, Abdul Razak mengatakan, la uqubata faqa 10 aswat illa yakuna fi haddi min hududillah. Tidaklah disebut sebuah hukuman yang melebihi dari 10 kali, kecuali itu disebut dengan hudud. Ya, hudud itu kan sebuah hukuman yang diberikan dalam Islam. Ya. Lalu Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad kemudian menyebutkan, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar juga memberikan komentar dan menjelaskan, wal muradu bil adab fi tarjamati ta'dib wa 'atfu 'ala at-ta'zir li'anna at-ta'zira yakunu bisababil ma'siyah wa at-ta'dib wa 'ammu wa minhu ta'dibul walad wa ta'dibul muallim. Ada dua istilah ada ta'zir, ada ta'dib. Ta'zir itu dikarenakan kesalahan, melakukan dosa, itu namanya ta'zir. Ta'dib itu adalah sebuah proses hukuman yang sifatnya lebih umum. Dan itu bisa dilakukan oleh seorang guru, bisa dilakukan oleh seorang ayah. Ta'dib itu lebih umum sifatnya. Kesalahannya bisa banyak, dan itu bisa kita namakan dengan ta'dib.
kita luruskan kesalahan-kesalahannya. Tapi ta'zir itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh beliau berupa dosa dan kemudian diberikan hukuman. Itu namanya ta'zir. Nah, oleh ikhwani wa akhwati fiddin, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala menulis surat ke seluruh negeri yang ia pimpin, la yaqrinul muallimu fawqa thalathin fa innaha makhafatan lil ghulam. Tak boleh seorang guru memukul lebih dari 3 kali, dan jika lebih itu akan mengkhawatirkan bagi seorang anak. Kalaupun harus memukul bang, kalaupun bolehnya lebih 3, bolehnya hanya 3 kali. Tapi saya yakinlah kita tidak mudah tangan kita untuk memberikan pukulan itu. Ya. Baik. Ad-Dhahhak berkata, "Ma daraba al-muallimu ghulaman fawqa 3 fa huwa qisas." Tatkala seorang guru memukul anak lebih dari 3 kali, itu dinamakan qisas. Tidak ta'dib lagi. Dan qisas itu tidak diberikan kepada anak, tapi qisas diberikan kepada orang yang besar, dan ta'dib itu diberikan kepada anak-anak kita. Wala budda minal adli fi darbi baina sibyan. Dan ketika kita harus tegakkan pukulan itu, lakukan maka harus adil. Ya, fa anil Hasan qala idza lam ya'dil muallim baina sibyan qutiba minadh dhulmah. Ini kita kalau guru ya, siapa di antara kita yang guru ini, tolong dengarkan, dan kepada siapapun yang mendengarkan kajian kita malam ini, yang guru, kata Hasan, jika seandainya seorang guru tidak bisa berlaku adil kepada murid-muridnya, maka dia tertulis sebagai orang yang zalim. Nah, ini jangan sampai kita menzalimi murid-murid kita, santri-santri kita. Guru harus adil, walaupun hatinya berat kepada anak ini, mungkin perilakunya, sifatnya, tapi kemudian kalau harus memukul, tidak boleh lebih dari 3 kali. Hanya 3 kali lah paling banyak. Karena pukulan yang lebih dari 3 kali disebut dengan qisas. Ta'dib itu cuma 3 kali pukulan. Dan kalau lebih dari itu disebut dengan qisas. Nah, fattadaha ladaina anna ta'dib at-tifl, maka jelas bagi kita bersama bahwa mendidik anak yakunu bi 3 darabatin wa au aqall. Paling banyaknya 3 dan boleh sedikit. Gitu kan? Wal qisasu akthar min 3 ila al-10. Adapun qisas adalah pukulan yang lebih dari 3 kali sampai 10 kali. Itu bedanya. Wa ma fawqa al-10 fa fil hudud. Dan kalau lebih dari 10 kali maka disebut dengan al-hudud. Nah, ikhwani wa akhwati fi din, wa huna la budda min waqfah, ya, sebuah ya renungan bagi kita bersama, an nasta'rid tasarrufat ba'd al-hamqa fi amaliyat ad-darb. Kita lihat ada orang yang memberikan pukulan itu sungguh sangat berlebih-lebihan. Wastikhdamuhum lahu bi kathratin bila rahmah. Memberikan pukulan tanpa ada kasih sayang. Sampai anak itu minta nanti di terakhir kita, kalau anak sudah minta mengucapkan lafaz Allah, wajib berhenti. Ada pembahasan kita itu. Jadi kalau anak sudah minta ampun dengan mengucapkan Allah, gitu kan, disebutkannya, ya, maka kemudian tangan kita tidak boleh lagi melanjutkan pukulannya. Oleh karenanya, ada orang yang memberikan pukulan tanpa kasih sayang, ya, tanpa ada rasa sedih kepada anak ini. Falnastami' li fadilati Syekh Muhammad, ya, dalam sebuah ucapan beliau bahwa di sini terjadi sebuah pukulan, ya, yang berlebih-lebihan, tapi kita tidak bacakan. Ala kulli hal, intinya bahwa ketika pukulan itu tidak boleh lebih dari 3, ataupun jika harus kurang maka kurang dari 3 kali pukulan. Baik. Yang ke kaidah berikutnya, ya, memulai tadi pada usia berapa? Pukulan itu pada usia berapa? 10. Kemudian berapakah kita harus jika seandainya memukul? 3 kali. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Kemudian
Kita lihat eh, kita lihat ciri-ciri benda yang bisa kita gunakan. Kalaupun kita harus memukul, apa bendanya dan apa sifatnya. Maka di sini disebutkan di dalam muwasafat adat darb, alat yang bisa kita gunakan untuk memukul itu, maka sifat-sifatnya, ya, karakternya, ciri-cirinya sebagai berikut. Seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Faqih Syamsuddin Al-Imbani, muwasafat adat tadib at-tifl, maka yang pertama kata beliau, ayyakuna mu'tadilul hajam fayakunu bainal qadibi wal asa. Besarnya tidak boleh terlalu, dia sedang. Artinya kalau seandainya ini kita gunakan, maka tidak akan menyakiti fisik anak, dalam artian tidak membuat anak ini celaka. Mu'tadil. Yang kedua, ayyakuna mu'tadilur rutubah falakunu ratban yashuqqul jild lithiqalih wala shadidal yabusa fala yu'lam li khifatih. Yang kedua, ya, maka alat yang kita gunakan tadi itu tidak pula terlalu keras, kering, juga tidak terlalu basah. Ini kalau kayu basah lain pula sampainya di kulit itu kan, dia biasa saja gitu. Sehingga ringan di tubuh kalau itu kena. Jadi ukurannya itu bukan ukuran tangkai sapu, bukan, dia kecil. Dan itu tak boleh terlalu keras bendanya, itu tidak boleh terlalu keras, ya, dan juga tidak boleh agak sedikit basah, karena kalau barang yang basah itu sampai ke kulit lain rasanya. Nah, ini guru juga harus tahu ini, ya. Wala yata'ayyan lidzalika naw' bal yajuzu bisaut. Ya, boleh dengan apa, ya, itu tidak tertentu barangnya, ya apa saja, ya. Tidak mesti cambuk, khusus cambuk, enggak. Ya. Bisa dia berupa kayu atau na'al taraf thawb ba'da fatli hatta yashtad. Misalnya ujung sarung, ujung kain kita pintal gitu kan. Nah, ini yang boleh, artinya apa saja, dan tidak mesti kita ya harus kayunya kayu ini gitu. Apa saja mesti kita jadikan, ya, untuk bisa mentakdib itu dibolehkan. Dan ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian caranya. Nah, ini bagaimana caranya di dalam Islam dijelaskan, seperti ini dikatakan oleh Syamsuddin Al-Imbai, bagaimana caranya memukul. Yang pertama, yakuna mufarraqan la majmu'an fi mahallin wahid. Kalau kita harus memukul 3 kali itu, tidak boleh satu tempat. Dengan sini sekali, dengan sini sekali misalnya. Tidak boleh satu tempat dia. Karena kalau satu tempat berkali-kali dipukul itu, masya Allah. Nah, itu syarat, itu caranya, ya. Yang kedua, antara jarak satu pukulan dan pukulan berikutnya, zaman, ada jeda. Mesti dia ada jeda antara pukulan satu dengan pukulan berikut, ya, sehingga tidak memberikan rasa sakit yang begitu pedih kepada kulitnya. Ingat baik-baik, ya, bahwa pukulan itu, ya, tidak boleh diberikan pada satu tempat. Yang kedua, jarak antara satu pukulan dengan pukulan berikut ada jeda. Yang ketiga, jangan sampai kita mengangkatnya sampai nampak ketiak kita. Kalau nampak, kalau kita ada orang ingin memukul itu, diangkatnya tongkat sampai nampak ketiaknya, ini menandakan apa kira-kira itu? Ini menakutkan sekali gitu. Tidak perlu kita mengangkat sampai tinggi-tinggi gitu. Seakan melajak pula kan. Nah, ingin memukulnya, tidak boleh seperti itu. Karena itu, ya, hatta yara bayad ibti fala yarfa'uhu li'alla ya'dhim alam. Karena kalau kita memukul bukan tujuan untuk intiqam, bukan untuk membuat anak ini dia sakit, bukan, tapi tujuan kita meluruskan kesalahan. Jangan bernafsu untuk memukulnya. Ada orang memukul anaknya bernafsu betul.
Memang habis dibuatnya, dipelasahnya anak itu. Ini ada di antara umat ini seperti ini. Makanya ketika orang-orang yang tidak bisa bersifat lemah lembut kepada anak, maka anak itu akan menjadi keras, ya, menjadi keras wataknya. Ya, maka di sini perlu kita belajar bersama 3 ya, bahwa pukulan tidak boleh di satu tempat. Ya. Yang kedua, diberikan jeda antara satu pukulan dengan pukulan berikut. Yang ketiga, tidak perlu kita ya sampai mengangkat tangan sehingga nampak ketiak untuk ingin memberikan pukulan yang keras padanya. Tidak perlu seperti itu. Karena tujuan kita bukan intiqam, ya bukan untuk membalas ya rasa sakit kita kepada hati kita kepadanya, tapi untuk meluruskannya. 6. Kemudian tempat. Nah, kalau tadi alatnya tidak terlalu besar, kemudian tidak terlalu keras, ya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya 3 tadi. Nah, sekarang kalau kita harus memukul, di mana kita boleh memukul? Islam juga memberikan panduannya. Ya, jadi disebutkan di sini bahwa wala yammi ayyakuna fi mawdi'in wahid minal jasad. Kalau tempatnya tadi tidak boleh satu tempat. Bal yammi ayyufariqa 'alal jasadi kullih, dipisah-pisah. Gitu. Haitsu ya'khudh kull adwin min a'dha'i haqqi illa al-wajh wal faraj wal ra's aidan inda al-Hanafiyah. Fa innaha la yajuzu darbaha. Boleh anggota tubuh ini kecuali satu yang tidak boleh wajah. Wajah anak tidak boleh dipukul. Yang kedua, kemaluan. Itu tidak boleh dipukul. Yang ketiga, mazhab Hanafiyah, termasuk kepala dari sini ke atas tidak boleh dipukul. Wah, ini salah ada sedikit langsung melayang tangan ke kepala, ke telinganya. Sampai berbunyi telinga anak itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini tidak boleh. Ini namanya semangat memberikan pukulannya. Fa inna la yajuzu darban, tidak boleh, kata Ali radhiyallahu taala annahu utiya bi rajulin saqran, didatangkan kepada Ali di bawah seorang laki-laki yang mabuk. Au fi had faqala idrib wa atiku la adwin haqqa wattakil wajha wal madakir. Ini Ali menyebutkan ketika dibawa kepada dia seorang yang ditegakkan hudud, maka kata Ali, pukullah dari setiap anggota tubuhnya, maka hindari wajah dan kemaluannya. Ya, hindari wajah dan kemaluannya. Tak boleh. Wa yufaddal Ibnu Suhnun ad-darba 'ala al-rijlain. Ibnu Suhnun ini ya termasuk ulama yang luar biasa. Maka dia menganjurkan kalau ingin pukul di kaki. Kama naqal al-Qabisi anhu fi risalati ahwal muta'allimin wa ahkamul mu'allimin wal muta'allimin, fayaqul, dia mengatakan wal yatajannab ayadrib ra's as-sabi. Hindari memukul kepala anak, au wajhahu, atau wajahnya. Fa inna Suhnuna qala fi la yajuzu lahu ayadribah wa darar darb fihi ma bayyin qad yuhinu dimag. Kena bahaya kalau kepala dipukul dengan keras, itu akan memberikan mudarat kepada anak kita. Bisa geger otaknya, bisa geger. Ya. Au tatriful ain, atau mungkin matanya nanti bisa jadi rusak. Au yu'athir atharan qabihan, atau ada bekas yang tidak bagus nanti di wajahnya. Fal yastaniba, maka jauhilah oleh kalian. Fadarbu fir rijlaini amin, memukul di kaki lebih selamat. Ya. Tapi yang keras-keras betul, sampai tak bisa anak itu menginjakkan kakinya, kan semakin gedenya. Wa ahmal lil alami fi salama. Dan biasanya kaki tidak terlalu begitu sakit dipukul jika dibandingkan sakit dipukul anggota tubuh yang lain. Jadi lebih selamat. Yang kedua, sakitnya tidak terlalu jika dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain. Nah, kemudian Syamsuddin Al-Imbani mengatakan wa ya ayyakuna fi ghairi wajhin, ya tidak boleh di wajah. Ya, seperti yang dibahas tadi bahwa tidak boleh di wajah.
Nah, ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah wa ra'akum, wa min khilali ma taqaddam najid afdal makan li ta'thir, maka sebaik-baik tempat untuk kita berikan pukulan adalah al-yadaini war rijlain, adalah di dua tangan atau di dua kaki kita. Bayangkan. Jelas ya? Kalaupun kita harus memukul, maka di manakah kita harus tempat memukul? Di dua tangan atau di dua kaki. Nah, ini. Kalaupun kita harus memukul. Nah, ada sebuah kaidah lagi yang penting untuk kita ketahui. La darba ma'al ghadab. Tidak boleh memukul dengan emosi. Nah, ini dia. Dengan kemarahan yang memuncak, tidak boleh. Ini kalau amarah kita memuncak, emosi kita tinggi, jangan pukul anak kita. Karena nanti berbahaya. Justru bukan selamat, bahkan nanti akan mendatangkan mudarat pada anak kita. Nabi SAW mewasiatkan, awsan nabiyul muslima bi'adamil ghadabi wal ibti'adi anhu ma amkan ila dhalika sabila. Nabi mewasiatkan kita agar tidak murka dan tidak emosi, tidak marah, sejauh mungkin kita hindari ini. Ketika itu ditanya oleh seorang laki-laki, qala ausini, qala la taghdab. Ketika seorang laki-laki yang dalam hadis Nabi itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wasiati aku. Wasiati aku kah? Ini laki-laki ini datang minta kepada Rasulullah untuk diwasiatin. Qala la taghdab. Nabi berkata, jangan engkau marah. Wa'adaha alaihi, ya, dan dia mengulangnya salatan, sampai 3 kali mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Nabi ketika didatangi seseorang laki-laki yang minta nasihat, maka nasihat Nabi, jangan engkau marah. Sampai 3 kali, dan bagi kamu surga. Nah, wa inna alamatal ghadabi bada'at al-lisan fi sabb wasyatam wa taqbih at-tifl. Nah, apa tanda kalau kita ini emosi, lagi murka, marah? Pukulan itu diikutkan dengan bahasa lisan yang menjelek-jelekkan, yang menghina, yang mencaci maki anak itu. Nah, ini. Dia mukul ia juga, lisannya juga berkata. Nah, ini tanda orang memukul dengan emosi. Lisannya juga ikut berkata dengan kata-kata yang tidak baik. Walihada, ya. Oleh karena itulah kita hindari, jangan sampai kita memukul dengan emosi. Ya. Baik. Kemudian di dalam kehidupan kita, maka seperti yang dikatakan tadi, Umar ibn Abdul Aziz memerintahkan, ya, bidarbi insan falamma uqima lidharb faqala utruku. Setelah diperintahkan oleh Umar untuk diberikan ya hukuman kepada seseorang, maka tinggalkan dia, kata Umar. Faqila lahu fi dzalik faqala wajadtu fi nafsi alaihi ghadaba. Ini suatu ketika pernah terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar suruh memberikan pukulan kepada orang sebagai bentuk hukuman, tapi ketika pukulan itu diberikan, Umar bin Abdul Aziz berkata, hentikan pukulan itu. Hentikan pukulan itu. Ya, apa sebab disuruh kami berhenti? Ditanya Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar, dalam diri saya dapatkan emosi marah kepada laki-laki ini. Padahal dia tidak mukul. Dia yang menyuruh untuk ditegakkan hukuman, tapi dia emosi. Umar bin Abdul Aziz langsung menghentikan. Jangan pukul, sudah. Falamma uqimati darbi qala utrukuhu faqila lahu fi dhalika faqala wajadtu fi nafsi alaihi ghadaba faqarihtu an adribahu wa ana ghadban. Aku tidak ingin memukul dia, saya dalam kondisi emosi. Qala Abul Hasan, kadza yanbaghi lil muallim al atfal. Ini yang harus dimiliki oleh para guru anak-anak. Ayura'i minhum, memperhatikan mereka. Hatta yakhlusa adabuhum limanafi'ihim, sampai lurus adabnya, ya, sampai baik adabnya. Jadi tujuan kita berikan hukuman tadi untuk meluruskan kesalahan. Ya. Walaysa limuallimihim fi dzalika syifa min ghadabi. Bukanlah tujuan seorang guru memberikan pukulan agar
hatinya lega. Alhamdulillah, ini kesempatan saya ini. Gitu kan? Pak gurunya rupanya sudah menahan emosi sudah lama. Secari kesempatan satu saat saya bisa memukul dia nih. Dapat kesempatan dipukul dengan pukulan yang tidak ya punya kasih sayang di hatinya. Nah, lakukan seperti Umar tadi, di saat ditegakkan hukuman kepada seseorang disuruh dia berhenti. Kenapa? Karena dalam diri saya dapatkan saya emosi kepadanya, marah kepadanya. Maka ini tidak boleh dilakukan. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Nah, seorang guru memukul tidak boleh untuk tujuan itu ya, untuk menyembuhkan rasa sakit di hatinya. Ya. Fa inna dzalika in asabah fa innama daraba auladul muslimin li rahati nafsi wa hadza laysa min al-adl. Ya begitulah. Kalau kita memukul ya pukul dengan tujuan kebaikan, bukan tujuan untuk menyakiti fisiknya. Kaidah terakhir, ikhwani wa akhwati fiddin, irfa' yadaka 'anil darbi idza dzakara tiflullah subhanahu wa ta'ala. Maka segera kamu hentikan pukulan itu kalau anak sudah berucap Allah. Ada enggak anak awak ya? Anak kita ini ada enggak kalau dipukul Allah? Ada enggak kira-kira? Jarang ya bang ya? Nah, tapi ternyata dalam Islam, kalau anak itu diberikan hukuman, kalau dia berucap Allah, hentikan. Jangan lanjutkan. Ini kita bahas ya. Wa anta tadribu tiflaka wa tu'addibuh wa huwa yata'allam. Anak dalam kesakitan, kita berikan pukulan, anak masa sakit. Fa zastajara billahi ta'ala fayad'uka Rasulullah an takifa an darb. Kalau anak kita berlindung kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus berhenti. Ya. Wa tarfa' yadaka wa tatruku at-tifl, ya, angkat tanganmu, tinggalkan anak itu. Maka inilah bahwa anak tidak boleh kita sakiti dan kita berikan kepadanya pukulan yang berlebihan sehingga dia merasa rusak hati dan perasaannya. Azan. Baik. Lanjutkan sedikit lagi ya. Wa innal istimrara fi darbi wa halati tifl hadhihi tu'addu jarimah. Memukul dengan berkelanjutan dan saat anak sudah minta ampun ya dan mengucapkan lafaz Allah a'udzubillah, maka ini dianggap jarimah, kriminal. Ya, yang dilakukan oleh siapapun yang melakukan ini. Ya, fi haqqi tarbiyati at-tifl. Ini adalah kriminal pada hak anak. Wa dalilu ala hubbil intiqam wa tashaffi min hadha at-tifl miskin. Dan ini menunjukkan ternyata pukulan itu bukanlah pukulan mendidik, tapi pukulan untuk membuat dirinya terasa nyaman dan senang, merasa lega dari anak yang diberikan pukulan ini. Wa huwa dalilun ala hubbil intiqam. Ini tanda kalau dia ini adalah punya rasa balas dendam, pendendam. Alladhi waqa'a fi dzulm wa ahdanil walid alidh-dhalim. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Idza daraba ahadukum khadimahu fadzakarallah farfa'u aydiyakum." Jika kalian memukul pembantu kalian, nah ini maksudnya khadim ya di sini ya, maka dia ingat Allah, dia berzikir atas nama Allah, maka angkatlah tangan kalian. Angkatlah tangan kalian. Ini sekali lagi saya ingatkan bahwa pembantu kalau ada di rumah kita bukan harus bersemena-mena, harus kita hormati, harus kita jaga haknya. Nah, di sini memang disebutkan oleh Nabi SAW kalau ada ya. Waqad yaqulu qail inna tifla idza 'alima bihadza qad yattakhidhahu wasila fi taharrub min al-'uqubah wal mu'awada 'al khata' aw yattakhidha hila. Maka bagaimana caranya kalau seandainya anak ini bahwa dia tahu kalau kita lakukan itu dengan tidak terlalu keras, lalu anak menjadikan sebagai wasilah untuk melakukan kesalahan. Nah, bagaimana caranya? Kan enggak boleh tadi mukul dengan keras, enggak boleh di satu tempat. Maka ini kita lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan, mencari solusi dan mengajarkan kepada kita kelemah lembutan.
fakadzalika ilaju liddarib min an halatahu al-ghadabiyyah kabirah jiddan mimma istada'a min at-tifl dzikrullah wal istighatha bihi. Maka di sini berdasarkan Nabi SAW, apabila anak sudah minta ampun dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, maka kita harus berhenti. Karena kalau teruskan berarti ini adalah kriminal kepada anak-anak kita. Nah, kalaulah seandainya hal itu terjadi, maka luruskan anak-anak kita. Wa'ada antahina min qism tahni'ah wal i'dad likulli minal murabbina wal walidain nabda bil ta'aruf ila kayfiyati bina syakhsiyati tifl al-islamiyah. Nah, ini pembahasan terakhir tentang kaidah-kaidah memberikan pukulan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dalam mendidik anak-anak kita, baik itu kita sebagai orang tua maupun para guru-guru ya yang sehari-harinya adalah dengan murid-murid. Maka bersabarlah kita, jangan sampai tangan kita ini terlalu mudah untuk ya melayang ke muka dan ke badan atau tubuh anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan kita orang-orang saleh dan mendapatkan anak-anak yang saleh dan saleha pula. Allah kumpulkan kita di surga Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.